Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita udah berkumpul di sini setiap hari Jumat, tetap berkumpul dan tetap semangat. Mungkin saya akan menceritakan bagaimana sih, bukan bagaimana, apa sih rasanya gitu, feel soalnya dari pertama sampai perjalanan ya, pertama perjalanan sampai dengan detik ini. Sebenarnya sih mungkin saya baru nyadar-nyadar baru kemarin-kemarin. Jadi dari awal perjalanan sampai dengan kemarin terakhir kali ya, terakhir kali ke dinas pertanian ya. Dinas pertanian tuh yang memang sebenarnya sebelum-sebelumnya ibu pernah ngomong, tolong kamu ikutin perjalanan ini dan pelajari. Sebenarnya sih waktu dibilang seperti itu saya masih masih nggak ngeh ya. Saya harus mempelajari apa nih? Apakah saya harus mempelajari legalitas kah? Atau saya harus mempelajari bagaimana untuk bersponsor kah? Apa semuanya harus saya pelajari? Dan di situ ibu pernah bilang sih ke saya, kamu harus bisa memperlihatkan prestasi kamu. Sebenarnya sih kemarin saya masih ada rasa tuh prestasi seperti apa yang harus saya tonjolkan. Sponsorship, ada Bang Kadek, ada Andri yang memang udah jagonya di situ. Di perizinan ada Bang Juan. Di dalam presentasi ada Bang Pikri yang lebih jago. Saya harus belajar dan saya harus menunjukkan prestasi apa yang harus saya keluarin. Di situ saya kemarin sempat sempat kepikiran, apa nih? Saya cari dan ternyata kadang-kadang ya orang yang memang kita bilang lebih dari kita, terkadang dia membutuhkan seorang partner yang bisa membantu untuk dia naik. Ngerti nggak yang saya omongin? Misalkan nih, kita ambil contoh, Bang Jae, dia jago di pemberkasan dan dia bisa ngehandle pemberkasan, jago lah. Tapi Bang Jae pasti butuh seorang partner, partner yang bisa ngebimbing dia gitu, ngerti gak? Nah di situ saya kepikiran, saya nggak bisa loh nunjukin prestasi saya di sponsorship, saya nggak bisa loh saya nunjukin prestasi saya di legalitas, saya nggak bisa loh nunjukin saya di pemaparan atau apa. Tapi yang saya bisa tunjukin prestasi saya adalah saya bisa untuk melengkapi mereka semua. Kenapa saya bilang, kenapa saya kenapa saya bilang bisa melengkapi mereka semua? Ketika gini loh, saya berpikir saya bukan sebagai kacung, tapi saya berpikir saya ingin belajar ini loh, jago-jagonya sponsorship misalkan ya. Saya harus bisa. Gimana saya harus bisa? Saya harus bisa mendekati dan saya harus bisa menyempurnakan mereka. Karena gini, kemarin sempat kepikiran sama saya, kalau saya nggak bisa nyempurnain, ngebantu mereka untuk sempurna, saya bukan apa-apa. Benar gak? Benar gak? Jadi ada ada mungkin kata-kata yang memang itu menginspirasi saya. Kemarin keluar juga dari alhamdulillah konsultan ya yang ngasih tahu bahwa begini kata-katanya. Ketidakberdayaan menjadi ketidakberdayaan menjadi dalil yang sah itu harus dihapuskan. Ngerti gak maksudnya? Jadi gini, kita ambil contoh. Saya tadi kan bilang, saya nggak bisa loh nunjukin prestasi saya. Karena udah ada jago-jagonya. Berarti saya tidak berdaya dong. Saya nggak berdaya karena mereka tuh udah ada. Ketidakberdayaan menjadi dalil yang sah. Itu harus dihapuskan. Jadi ketika saya udah nganggap, oh saya nggak berdaya. Itu harus benar-benar dihapuskan.
Karena apa? Ketika punya pemikiran seperti itu, nih punya pemikiran seperti itu ya, berarti lu udah kalah duluan. Lu udah kalah duluan gitu. Karena ketidakberdayaan itu ngebuat mindset kita jadi mundur. Contoh lagi nih, ada pelajar besoknya mau ujian. Ketika dia belajar malamnya ya, terus mati lampu. Karena pemikiran dia belajar, ah mati lampu nih, gua gak bisa belajar dong. Ah besok gua pasti ini gak lulus. Itu pemikiran ketidakberdayaan menjadi dalil yang sah yang harus dihapuskan, itu seperti itu. Jadi belum ngejalanin tapi dia udah nyerah duluan, berarti lu udah kalah duluan. Jadi ketika ada mindset pemikiran kita, aduh, udah ada aduh, itu berarti lu udah kalah. Berarti tolong buat rekan-rekan semua, ini saya dari perjalanan sampai detik ini jujur hujan-hujanan, tidur di sana sampai di pom bensin, tidur tidur tenda, hujan, deres, dingin, kita lawan. Kenapa? Karena ada harapan di depan yang bakalan besar. Jadi tolong untuk rekan-rekan, untuk rekan-rekan, jadi untuk rekan-rekan, untuk rekan-rekan, tolong. Jadi ketika ada mindset ketidakberdayaan itu mendingan jangan dihapuskan, disingkirkan dulu. Karena dihapuskan gak bakalan mungkin. Kita manusia men, kita realistis saja, kita manusia, nggak bakalan dihapuskan. Kecuali bisa dihapuskan ada 2 kali 1 meter udah masuk, itu pasti dihapus. Mungkin itu aja dari saya nggak bakal lama-lama. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kayaknya udah nggak ada nih yang bisa disampaikan. Ini kebetulan, aduh, Ferry keren banget asli keren. Ini bukan bukan gurauan, bukan candaan, tapi emang ya seperti itulah. Itulah eh, selama ini mungkin Ferry terlihat biasa-biasa saja. Ternyata, waduh, di dalam diri Ferry itu menyimpan berlian yang sekarang sudah mulai buntu. Ya. Jadi untuk bercerita apa sih yang sudah dirasakan selama perjalanan wisata ini, memang apa ya? Jadi banyak sekali ilmu yang dipelajari, yang terutama poin intinya adalah memang usaha itu tidak memerlukan modal di awal. Yang diperlukan keyakinan, keberanian, dan konsistensi. Jadi selama ini terutama tim ya dan Mbak Vika sendiri sangat konsisten di dalam menjalankan ini. Walaupun terbentur suatu masalah tetap berjalan, terbentur lagi berjalan. Karena sampai pada titik akhirnya itu akan ada jalan keluar. Memang saya meyakini dalam perizinan, dalam permodalan dan lain-lain itu memang pasti ada terpikir. Oh ini petunjuk kita jalankan. Oh ini petunjuk kita jalankan. Memang semua petunjuk itu belum tentu bisa nyampai ataupun bisa jadi suatu apa ya yang akan nyambung ke dalam wahana wisata. Contohnya ya banyak. Cuma memang mungkin kalau tidak berjalan ke sana di sini pun belum tentu ada masukan seperti itu. Karena awalnya kita tidak berusaha dan awalnya kita tidak menjalankan suatu petunjuk yang sudah diberikan.
Jadi seperti itu. Itulah yang selama ini saya ambil dan arti kata menerima dan penerimaan. Jujur saya dari awal itu selama perjalanan Mbak Vika, saya penasaran sampai mana Mbak Vika akan menerima suatu yang akan dihadirkan kepada Mbak Vika. Sampai akhirnya saat sosialisasi, yang paling saya tunggu-tunggu saat sosialisasi. Gimana nih dengan seperti ini, apakah Mbak Vika nerima atau enggak dengan tuntutan seperti ini. Dan pada endingnya ternyata tuntutan itu tidak ada. Tidak ada tuntutan yang istilahnya kalau dalam secara pemikiran ya, pemikiran saya pribadi itu berat. Itu berat dan itu memang lumayan untuk dijalankan. Sampai akhirnya sosialisasi berikutnya dan pada endingnya di saat kesepakatan ternyata poin-poinnya hilang. Ini aneh nih, poin-poinnya bisa hilang. Kok tadi yang digembor-gemborkan adalah poin yang memberatkan, tapi di saat mau ditandatangani ini poin yang memberatkannya jadi hilang. Disitulah apa ya, kalau dibilang ya mungkin dibilang tidak logika, memang tidak logika. Dari buah dari penerimaan tersebut. Itulah yang semakin meyakinkan bahwa memang wahana wisata ini akan berdiri walaupun memang modalnya itu tidak dari apa-apa, bukan sekedar uang ya. Karena bukan berarti suatu perusahaan berdiri dikarenakan uang, sama halnya wisata pun. Jadi insya Allah wahana wisata ini akan berdiri dan akan menyebarkan manfaat untuk banyak orang. Dan mungkin ini untuk memotivasi diri saya pribadi. Kebetulan memang saya istilahnya menyadari bahwa kelemahan pribadi saya adalah kalau sering dibilang itu up down ya. Up down, up down, up down. Jadi memang saya sering sharing, kebetulan ada teman sharing dan sekarang sering diskusi, saya sering diskusi banget. Sering diskusi. Walaupun memang kagak ngelantur sebenarnya, orang yang saya diskusi itu agak ngelantur. Tapi itu juga memotivasi ternyata. Jadi kita menganggap orang itu terlihat tidak berguna ataupun terlihat tidak ada kerjanya. Terlihat mungkin di mata orang, oh dia orangnya ngilang, kagak jelas. Ternyata di saat diskusi, wah ini luar biasa juga. Kalau diskusi luar biasa. Kebetulan sering diskusi juga dan lumayan ada pencerahan lah, pencerahan kalau dibilang. Jadi seperti siapa lagi pasti tahu orangnya, gak usah disebutkan. Ya, karena orangnya pasti nunduk dan ketawa. Itu pasti. Iya, betul. Luar biasa loh, Bang Reki juga luar biasa. Memang ya itulah, di saat kita belum belum masuk ke dalam orangnya ya, kita itu tidak tahu orang itu seperti apa. Tapi kita sudah masuk ke dalam orangnya, yang kita anggap dia itu istilahnya bukan ini ya, bukan bukan benar-benar gak ada guna. Ternyata di dalamnya itu, ternyata di dalamnya itu ada juga gunanya. Oh seperti itu. Jadi memang luar biasa. Dan terutama saya sangat sekali apresiasi terhadap Ferry. Aduh, Ferry Rukman ini saya jujur terinspirasi dengan kata-kata Ferry tadi. Jadi kita menonjolkan sebuah prestasi, mau di mana kita menonjolkan sebuah prestasi? Mau contohnya bukan di wahana wisata aja ya, misalkan di marketing, di travel ataupun di properti pemberkasan. Di marketing udah ada Ucok. Di uh, oh enggak yang tertinggi Ucok maksudnya. Walaupun mau menonjolkan prestasi, itu akan tertutup oleh Ucok dan Agung dan Iwan masih banyak ke bawah ngerentet. Di pemberkasan ada Jae dan tim kawan-kawan. Di travel mungkin ada Ambon. Ya, di mana saya harus menunjukkan prestasi. Jadi semua orang itu memang tidak bisa, bukan ini ya, tidak mampu untuk bekerja sendiri, bukan tidak bisa. Betul kata Ferry. Jadi partner, saya pribadi pun sama. Dan mungkin yang lain pun sama. Kalau misalkan tidak punya partner, ya itulah yang dibilang up down. Orang akan merasa kita itu sudah terpentok dan merasa turun, tidak ada partner, tidak ada yang menyemangati. Itulah fungsi terpenting. Berarti partner itu adalah poin penting dan fungsi terpenting dalam suatu
kinerja. Jadi seperti itu. Itu adalah prestasi yang memang benar-benar walaupun tidak terlihat, tapi itu prestasi yang benar-benar memang sangat diperlukan. Jadi seperti itu. Itu luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Humas. Oke, tentang perjalanan Wana Wisata ya. Terus kalau diceritain sih emang panjang lah. Cuman ya sedikit sama yang lain pun udah dibuka sama Ferry, sama yang lain lah udah hampir lengkap sebenarnya. Cuman sekarang itu yang untuk pribadi saya sendiri dijalankan, ibaratnya gini, merasa hidup kembali gitu. Merasa hidup kembali itu yang pertama ada partner, Andri udah mulai bangkit lagi. Ibaratnya seperti itu. Di sisi lain dulu gue punya Bapika yang selalu memotivasi. Sekarang ada Bang Deki yang selalu ngasih obat terus setiap hari. Seperti itu. Jadi sebenarnya dua hal ini sekarang gue butuhin. Emang lagi gue butuhin banget gitu. Biarpun untuk perjalanan gue sendiri ataupun kerjaan gue sendiri belum terlalu banyak. Tugas gue itu sekarang itu nggak mikirin, cuman mikirinnya gimana caranya gue biar bisa dapat link. Gitu. Di saat gue bisa dapat link banyak, otomatis Andri, Kadek yang lain pun ikut nimbrung ke situ. Karena di saat ada masa sih ibarat seperti ini aja ya, yang gue terapin sekarang. Dari PK3 itu, masa nggak ada yang tembus untuk bantu Wana Wisata? Gitu. Pasti itu gue punya keyakinan, pasti salah satu itu ada. Makanya untuk sekarang mau orang kantor bilangnya seperti ibaratnya gue nggak ada kerjaan, kelantang kelinting. Sebenarnya bukan kelantang kelinting aja lah. Kerjaan gue sekarang ini nelponin orang, database yang ada di gue sendiri untuk follow up ataupun follow up paket wisata ataupun untuk link sponsor. Jadi sekarang sih gue ngerasa hidup gitu. Biarpun kelihatannya kelantang kelinting ataupun yang lain ngerasa hidup gitu. Karena ini yang gue tunggu-tunggu. Dulu kenapa gue nunggu si Andri beres rumahnya ataupun yang lain? Karena gue pengen si Andri bangkit, gue ikut bangkit gitu. Karena sama aja apa ya, setengah gitu. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang gue terima kasih untuk mungkin kenapa Bapika nggak ada di sini. Adanya Bang Deki yang seperti itu mungkin untuk memotivasi gue ataupun anak-anak yang lain. Karena untuk motivasinya ataupun dukungannya selalu masuk bagi gue sendiri. Jadi sekarang kalau nggak ada jam 8, jam 9, gue gedor rumahnya. Gak peduli. Gitu. Jadi ya seperti inilah. Ibaratnya untuk travel sekarang apalagi udah dibagi lah ibaratnya. Ada divisi lain lagi gitu. Untuk Wana Wisata. Sebenarnya bukan dipecah sih. Bukan. Karena kita bakalan disatuin di satu perusahaan yang besar. Jadi kita tetap selalu semangat, percaya diri, punya keyakinan bahwa kita itu tidak salah jalan. Jadi untuk sekarang kita mulai bangkit. Untuk divisi travel apalagi untuk Ambon, sekarang ganti nama ya Fuad. Jadi sekarang sih seperti ini. Yang utama itu terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu ngedukung ataupun yang lain ataupun sama Bapika sendiri yang sudah ngasih kepercayaan sama kita semua. Terima kasih. Sekian, terima kasih.